Halo traders, ketemu lagi bersama saya Robin di Education ya. Hari ini mau belajar sesuatu yang very excited ya, very exciting. Yaitu bagaimana meramalkan masa depan. Bisa nggak? Karena biasanya kita besok gimana, analisanya gimana. Nah, ini menjadi materi yang sangat menarik ya. Teman-teman perhatikan detailnya ya, nanti memang akan banyak istilah-istilah yang asing ya, istilah-istilah yang nggak familiar tapi worth to learn ya, nanti bagus banget ya. Oke, let's begin. Sebenarnya simpel ya, trading itu kan cuma, atau investing itu cuma simple, buy low sell high, buy high sell higher ya. Menjadi sesimpel itu ya sebenarnya, sesederhana itu, tapi tidak mudah sebenarnya, tidak mudah karena semua itu melibatkan kita manusia sebagai makhluk yang emosional ya, ada emosinya, bukan robot, bukan benda mati, sehingga kita akan selalu terpengaruh dengan fear and greed kita ya. Nah, untuk bisa membantu menekan bias, menekan apa ya, emosi-emosi yang tidak perlu ya, kita perlu toolsnya adalah mungkin sebagai trader kita memakai technical analysis, sebagai investor kita memakai analisa fundamental ya. Semuanya akan membuat kita stay on the track, membuat kita bisa apa ya, stay objektif ya, tetap objektif ya. Oke, nah seperti kehidupannya, ada masa lalu, ada masa kini, dan masa depan. Nah, oke, kita lihat dulu ya apa yang terjadi sekarang, meramalkan masa depan, dan menggunakan masa lalu sebagai leverage untuk mengambil melihat masa kini dan masa depan. Ya, apa gunanya masa lalu kalau tidak membuat kita belajar lebih baik untuk sekarang dan masa depan ya. Kok malah belajar filosofi ya. Tapi memang trading itu atau investing itu sebenarnya like a real life gitu ya. Tapi bedanya ini bukan tentang kita, ini tentang bagaimana kita merespon market ya. Oke. Nah, apa sih? Oh, ternyata Ichimoku ya. Pernah lihat ya, mungkin teman-teman juga pernah sedikit dengar ya, namanya asing Ichimoku. Kamu belajar ya pelan-pelan bagaimana memakai ini dan bagaimana dia bisa membantu kita mengambil keputusan saat ini, terus melihat ke depannya bagaimana ya, meramalkan, predicting the future, dan memakai masa lalu untuk membantu kita mengambil keputusan juga ya. Jadi keren. Oke, nah ini gambarnya, catnya seperti ini, lumayan apa, rumit gitu ya kelihatannya, tapi enggak serumit yang dibayangkan ya. Wah, ada nggak gitu catnya seperti coret-coretan, tapi ini semua ada artinya ya. Oke, pelan-pelan saya terangin ya. Sebagai semangat ini menarik sekali ya. The Ichimoku is one of the most comprehensive technical indicator in modern use. Jadi ini salah satu technical indicator yang paling komprehensif. Makanya tadi komprehensif bisa lihat asal apa sekarang ini, predicting the future, sekaligus melihat memakai masa lalu, data historical untuk melihat hari ini dan masa depan gitu ya, ceritanya komprehensif, lengkap. Oke, simple secara umum. Kalau
candle atau harga itu di atas awan itu bullish. Kalau harga di bawah awan itu bearish, turun. Bullish naik, bearish turun. Udah gitu aja. Secara simpel ya. Jadi kalau teman-teman pakai, oh ini uptrend atau downtrend, nah, lihat aja di atas awan uptrend, di bawah awan downtrend. Oke, gampang kan? Nah, kalau di dalam awan sideways. Ya, ingat buy low, sell higher, uptrend. Ya, jangan kebalik. Buy high, sell low, berarti bearish ya. Oke, kembali. Kalau di dalam awan konsolidasi. So, ya. Ini teman-teman yang dipakai. Ini misalnya sekarang ini kan sedang konsolidasi. Ini dia meramalkan kalau depannya itu awannya hijau, masa depannya cerah. Wah, gitu ya. Nanti masa lalu ntar ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh dia bisa nantinya hijau kok gitu ya. Nah, gitu kira-kira sekilas-sekilas ya, informasinya cukup banyak. Oke, ada 5 bagian penting. 5 bukan bagian penting. 5 bagian yang mesti dilihat. Yang pertama, Tenkan-sen. Tenkan-sen ya. Fast MA. Jadi walaupun not exactly moving average, tapi mungkin sebagai gambaran supaya gampang, ini Tenkan-sen itu fast MA. Ya, teman-teman coba ingat ya, kereta cepat loh, Tenkan-sen di Jepang. Ini Tenkan-sen ya. Jadi yang cepat. Terus Kijungsen ya, slow MA. Ya. Ingat seperti aturan MA cepat mengcross MA lambat ke atas buy sinyal. Kalau turun sebaliknya sell sinyal. Terus Senkau Span A sama Senkau Span B ya, itu awannya atas dan bawah ya. Yang terakhir Chikou Span. Nah, ini wildcard ya, ini yang untuk melihat masa lalu tadi ya. Tidak selalu diperhatikan, tapi nice to know ya. Masa lalu tuh tempatnya di belakang ya, tapi kalau kita bisa belajar dari itu bagus ya. Tapi tidak harus selalu melihat itu sebelum mengambil keputusan. Lebih ke masa depan dan apa yang terjadi saat ini. Cie, kok keren banget ya filosofinya. Oke, Tenkan-sen ya. Jadi nama lainnya conveyor line ya. Jadi ini fast MA. Kijungsen itu baseline ya. Ya, slow MA ya. Tadi Senkau span A itu leading span, Senkau span B leading span B ya. Jadi kalau Senkau span A itu 26 period ya ke depan, kalau Senkau span B itu 52 hari period. Jadi ini kombinasi yang luar biasa ya. Jadi awan. Nah, Chikou span ya, lagging span ya, untuk melihat masa lalu tadi ya. Ini melihat juga 26 hari ke belakang, harga 26 hari sebelumnya, 26 candle ya. Pelan-pelan ya. Jadi coba dicerna. Kalau bingung nanti diulang-ulang video ini kan ada di YouTube. Jadi menurut saya nggak, kalau teman-teman konsentrasi nontonnya nggak disambi yang lain-lain, mudah kok ya. Yang dibutuhkan adalah waktu belajar to stay fokus, stay in the track ya. Buat coretan-coretan supaya kita ingat. Oke. Nah, saat ini the present ya, tadi kalau lihat gambarnya, saat ini, masa depan dan masa lalu. Kita lihat masa ya. Tenkan-sen ya. Pas MA 9 moving average, Kijungsen 26. Nah, yang Kijungsen yang slow, yang merah, misalnya yang hijau ya. Sell buy. Oke. Nah, ini ya. Ketika turun menjadi sell, ketika naik jadi buy. Ingat, Tenkan-sen fast moving, Kijungsen slow. Oke. Nah, ini juga. Nah, dalam hal ini saya membuatnya
warnanya agak kebalik ya. Jadi yang hijau ini yang fast Kijungsen, sedangkan yang Tenkan-sen yang fast hijau, Kijungsen yang pelan merah. Jadi ketika Tenkan-sennya break di sini, itu sinyal buy. Ya, ketika dia breakdown, sinyal sell. Loh, berarti salah dong Mbak beli di sini? Iya, karena ini masih di bawah awan. Di bawah awan artinya risk. So, ya ini untuk copet-copet boleh. Terus bisa ada sinyal di sini, berarti kita cari lihatnya nanti yang hourly supaya kita bisa copet-copet. Ya, di tengah biris pun kita bisa bisa profit juga. Oke, tapi untuk trading santai belum. Ini di bawah awan, di bawah bayang-bayang awan. Ya, tunggu. Nanti kalau kita sudah melewati awan itu, jadi baru uptrend. Oke. Nah, bicara awan. Nah, ini keterangannya. If price above, only long trades are allowed. Jadi ketika di atas awan, boleh buy. Nah, ketika di bawah awan, itu short trades. Artinya kita tidak boleh sih market kita ya. Kalau dulu pernah boleh ya, kita jual dulu, terus beli lagi nanti di bawah itu short trade. Tapi kita nggak boleh di Indonesia ya. Belum, nggak tahu nanti ya. Certain memang kalau teman-teman dengar, oh ini boleh di short. Nggak semudah itu, harus izin dan sebagainya. Repot. Jadi prinsip secara umum nggak boleh gitu aja. If the price is in the cloud, no trade are allowed. Kenapa? Kalau harganya di awan nggak boleh trade ya karena sideways. Ya, jadi sabar. Sideways itu nggak kemana-mana. Ya. Atau kalau kita mau trading di cloud, ya itu resikonya 50-50. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Ya. Oke, key point Tenkan-sen dan Kijungsen ya. Jadi semuanya itu berperan sebagai support dan resistance ya. Katakanlah ketika dia ini fase-nya naik menjadi support jangka pendek. Ketika dia turun dari ini, nah, jelek ya, tembus. Nah, next support di sini. Ya, begitu pula ketika naik, yang hijau ini Tenkan-sen menjadi support dan menjadi resist. Ketika break, misalnya kalau belum break ya, jadi dia kayak kena ini turun terus ya. Nah, yang di sini aja. Ketika break, ya, Tenkan-sennya di break oleh harga candlenya. Naik resist tuh ini, Kijungsen. Kita break bagus. Tapi ya kalau di bawahnya awan gini fast trade aja karena high risk tuh setelah naik dia turun lagi. Oke. Price crossing the Tenkan-sen is the first signal of possible reversal. Nah, ketika break ini dari turun-turun ya break ini reversal loh. Nah, betul sih reversal ya. Nah, tapi Tenkan-sen crossing up through Kijungsen is more bullish above the Kumo. Ya, ketika ngebreak ini, ketika di atas awan itu bagus banget. Itu sinyal betul-betul sinyal for long untuk swing, untuk jangka agak panjang. Ya, nanti saya kasih contohnya. Sebaliknya, ketika cross down, tadi yang atas Tenkan-sen cross up, ketika cross down, ya seperti ini, Tenkan-sen nge-cross down Kijungsen. Nah, sinyal birisnya kuat. Artinya kalaupun ini naik untuk turun lagi. Udah mulai keluar bintangnya, pening-pening, gak apa-apa, pelan-pelan ya, diulangi nanti lihat di YouTube. Gampang kok ya. Oke, nah sekarang setelah masa kini kita kan melihat masa depan. Nah, masa depan awannya yang di depan.
ketika dia terbentuk awan ke depan nanti warna hijau, itu sinyal ke depannya akan naik. Begitu pula ketika kebalikannya ke depannya hijau, merah, berarti ke depannya cenderung masa depannya akan turun. Oke. Oke. Nah, ini melengkapi lagi contoh awan tadi. Nah, ini catnya mulai saya buka ya, ini Medco ya. Kumo act as both support and resistance ya. Jadi awan ini juga sekaligus menjadi support dan resisten yang strong, bukan seperti Tenkan-sen dan Kijungsen ya. Ini kuat sekali. Nah, ketika tadi dia cross down di sini, biris tuh, lihat, naik untuk turun. Nah, ketika dia nge-cross up pun, ya ketika hijau nge-cross up di sini, masih di bawah ini ya sinyal pembalikan ya. Terus masuk awan sideways. Boleh beli enggak? Tadi boleh, tapi resikonya separuh. Jadi jangan full peluru, beli dulu. Ini kalau saya pakai downchain tuh kira-kira break middle downchain masuk di awannya. Tunggu. Sudah bukan spek buy tapi boleh buy. Ya. Apalagi dari ini sudah cross. Nah, ketika di atasnya awan jos. Ya. Oke, price above Kumo is bullish ya. Awan ini kita namakan Kumo, bukan Kumon ya, Kumo, bukan Sumo, Kumo ya. Di atas Kumo is bullish, di bawah Kumo is bearish. Rising far right edge of Kumo is bullish. Rising far right, falling far right edge Kumo is bearish. Jadi ketika jauh dari awan semakin bullish. Ya, strong uptrend saya istilahkan. Kalau di bawahnya jauh, strong downtrend. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sungguh menarik ya, strong uptrend jauh ya. Kalau pas di bawah ini jauh, strong downtrend. Di sini mesti mau konsolidasi ya, tapi belum. Nah, ini besar ke sini awan ya menarik. Semakin besarnya awan kumuh itu kalau harganya di bawah awan semakin strong bearish tuh lihat. Semakin kecil, semakin sempit ya. Tadi semakin lebar, semakin besar, semakin lebar awan itu menunjukkan kekuatan dari sebuah tren. Kalau candlenya di bawah awan ya strong bearish. Kalau candlenya di atas awan seperti ini semakin besar awannya nanti, kok besar lagi, semakin lebar awannya, semakin strong tren uptrendnya. Oke, mulai dapat bayangan ya. Oke. Terus kita mau belajar masa lalu, Ciku ya, closing price of current candle and drop that 26 period into the past. Jadi lihat candle 26 hari lalu, 26 period market day lalu ya. So namanya Ciku. Ya, nanti saya terangkan pelan-pelan ya gambar. Ciku above the historical price curve is bullish. Jadi ketika cikunya naik dari harga candle itu bullish. Masa lalunya melihat, oh kamu bakalan kaya raya. Artinya ini trennya bullish loh. Kalau cikunya di bawah harga, ya di bawah harga, cikunya di bawah harga, dia berarti bearish. Kalau cikunya cross historical price curve is predictive of the new trend. Ya, kalau kira-kira jadi harga masa lalunya itu kena candle di bawahnya itu, ini mau pergantian tren, diperkirakan, ya. Tapi tidak boleh over anticipate, ya. Jadi kita akan lihat. Yang penting itu kan ini kan masa lalu, yang penting hari ini dan masa depan. Tadi lihat Tenkan-sennya apakah di atas Kijungsen,
lihat awan kumunya, melihat masa depan itu jauh lebih penting dari masa lalu tadi. Tapi kalau nice to know ya, kalau masa lalunya kita bisa, oh masa lalunya membuat kita mendapatkan leverage ya, mendapatkan pemahaman lebih, why not? Oke, nah ini yang masa lalu sedikit ya, Cikuspan. Ini opsional sebenarnya ya, karena memang masa lalu tempatnya di belakang, saudara-saudara. Cikuspan must be above the cloud for long. Tadi udah saya terangkan. Cikuspan must below the cloud for the short. Jadi harus intinya si masa lalu ini harus di atas awan supaya gampang ya. Awan yang belakang, awan yang masa lalu. Ya. Kalau di atasnya masa lalu berarti kita sudah belajar ya, di atas awan masa lalu. Kalau di bawahnya jangan duduk ya, artinya itu mau turun. Nah ini opsional. Nah seperti ini. Ini Ki Jungsen yang biru ini Tenkan-sen ya, misalnya begitu ya. Ketika ini jauh dari awan kumuh, astral uptrend, betul nggak? Di atas ini uptrend. Nah, ini kedepannya dia meramalkan awannya masih hijau, jadi masa depan masih jos ya. Terus ini yang masa lalunya di atas awan, wah ya jos. Kalau masa lalunya masih di sini, ya ini ya masa lalunya, oh ini sudah di atas awan, udah bagus nih, dia udah meramalkan nanti ke depannya naik. Oke, gampang kan? Mulai banyak contoh-contoh ya. Nah ini juga ini meramalkan masa lalu, melihat masa lalu di atas awan, jos, jauh di atas awan, bagus. Nah lihat, ya ini ketika dia masih awannya di bawah, cikonya masa lalu masih di bawah awan, waktu di sini jelek ya. Nah, ketika dia awannya mengecil ya. Nah, di sini mulai apa? Masa lalunya juga mulai di atas awan, dia ngomong, "Oh, nanti ke depan mungkin mau naik. Depannya hijau, jos." Oke, diulang sebentar. Basicnya harga di atas lowest line of the cloud. Ya, itu sudah ada sinyal buy. Ya. Jadi harga di bawah mudah masuk awan itu sebenarnya sinyal buy. Masuk ke awan. Walaupun itu masih sideways ya. Price move below the line, below the baseline. Harga ketika turun baseline itu berarti Ki Jungsen. Ya, kalau yang cepat kan conversion lain tuh Tenkan-sen. Ya, kayak kereta cepat ya, Tenkan-sen. Ya. Ketika harga kena Ki Jungsen itu pullback. Nah, teman-teman kalau ada istilah buy on pullback, dia kena Ki Jungsen enggak baseline. Sekitar itu masih pullback ya. Ya, di bawah itu. Sekitar itu ya. Terus kalau dia naik di atas Tenkan-sen harganya, candlenya itu jos, mau naik lagi ya. Buy. Sell ya, sebaliknya ya, ketika turun di bawah awan sinyal sell. Price move above the baseline, ketika harga mantul dari ketika harga naik di atas baseline, yaitu Ki Jungsen, berarti mantul ya. Price di bawah, maksudnya mantul itu hanya naik tok, nanti turun ya. Jadi hanya apa ya, istilahnya kita kalau kena itu turun lagi ya sell on strength ya. Kena, nah misalnya turun-turun naik, kena itu kena baseline atau Ki Jungsen, nah itu kemungkinan akan balik lagi, kita langsung jual ya. Ketika harga ya, tapi ketika break itu artinya lanjut ya tadi sinyal. Ketika harga bergerak di bawah
Tenkan-sen atau conversion line itu turun. Nah, nanti kita contoh aja ya. Ya, ini yang Chikou masa lalu ya, yang merah di sini Tenkan-sen, yang biru ini Kijun-sen ya, yang slow. Ya, break di sini masih di bawah, harga masuk sini sudah boleh beli. Pertama ya, ketika di atas awan kita boleh nambah, dah terus. Ketika harga turun di bawah ini, teman-teman boleh kurangi posisi. Tapi kalau naik lagi beli buyback lagi, kurangi posisi, naik lagi di atas Tenkan-sen boleh beli lagi. Turun di bawah ini boleh kurangi posisi, naik lagi tambah posisi gitu. Jadi untuk trader ini menarik, lengkap. Masa depan ini masih di atas, ini artinya masih uptrend. Nah, ini berlaku awannya juga berlaku sebagai support ya, kena ini mantul. Ketika kena di sini, nah ini awannya sebenarnya sudah ganti hijau ya, dari merah gitu ya. Nanti kita lihat pakai chart yang saya buat ya. Oke, sekarang kita ngomong jeleknya, ngomong bagusnya. Limitationnya agak ruwet, tadi sudah saya sama ya di depan. Mungkin teman-teman akan yang suka simple ya, ini little bit cloudy ya, ruwet gitu ya. Tapi sebenarnya kita nomor 2 ya. Artinya selalu itu kita fokus saja ya, bisa kok ya, pelan-pelan. Terus ya sama seperti technical yang lain, berdasarkan historical data untuk memprediksi masa depan, which is tidak selalu berhasil. Itu lah, kita mungkin katakanlah di dalam bisnis kita pernah, oh ini masa lalu ini orang ini pernah nipu saya, aku nggak mau lagi lah. Padahal nextnya ternyata dia sudah berubah. Dia ngajak kita, oh nggak mau lah kamu pernah gitu ya. Turn out dia masuk ke kerjasama dengan saingan kita, berhasil. Atau sebaliknya, masalahnya baik, hutang-hutangnya dibayar dengan baik, kita kasih kredit lebih tinggi, jebol ya, nipu kita di masa depan, bisa aja. So itu seperti hidup saya ngomong ya. Oke, ketiga, the cloud can also become irrelevant for a long period of time as the price remain way above or below it. Jadi kalau harga terlalu lama di atas awan ya, wah strong uptrend, nah itu sudah kita bisa bias ya, ya. Jadi tetap perlu ditambah indikator-indikator lain untuk melihat apakah trennya melemah gitu-gitu ya. Kalau strong bullish ya nanti akan kelihatan, kalau lama bullish terus ya akhirnya kita bingung ya. Nah, kita akan pakai indikator lain. Ingat, the past, present, and the future, kita fokus di situ. Contoh ya seperti ini ya, tadi ya ini bagus banget di atas awan, baru mulai juga trennya bagus ya. Nah, ini dulu ketika break ini strong. Nah, ketika harga kena Tenkan-sen, warna hijau ya, gampang, tinggal hijau cepet ya, merah lama. Ketika kena warna hijau sudah sinyal untuk kurangi posisi. Ketika di bawah ini ya kurangi posisi lagi. Masuk di sini ya sudah harus jual entek. Nah, kalau para trader ya sudah entek ketika kena di sini, saya sudah habis. Ya. Atau kalau sudah kena pertama ini amankan posisi dulu boleh ya. Ketika break di sini gimana? Boleh sedikit. Ketika balik ya jual cut loss. Karena ini downtrend gitu. Tuh jauh dari awan, downtrend, jebol. Ketika naik lagi, nah kayak tadi lanjutannya ya. Masih strong downtrend ya, untuk kita copet-copet dulu. Nah, ketika awannya menipis-menipis ya, mengecil, nah, tidak melebar ya, menyempit. Nah, itu biasanya ini juga terjadi sideways dulu harganya. Masuk boleh buy peluru 1, break awan peluru 2, dah jos, dah strong uptrend.
walaupun masa depannya masih merah nih, orange ya di sini kan, artinya belum aman ya. Nanti kalau sudah hijau seperti ini, masa depannya Josh ya, nggak lama lagi sih nanti awannya ini kan berubah hijau. Oke, nah seperti ini Kevin nih, lihat ya pada waktu sini kira-kira ketika naik setelah uptrend awannya hijau Josh ya. Dengan ini gampang banget ya, ketika break masuk sini boleh. Ini sudah ada tanda-tanda sih, mungkin senda masuk awan mulai peluru 1, peluru 2 udah, dia masih di atas awan masih bullish, dan they did it on the time ya. Just gitu. Ya ini tadi sudah ya, kalau apa lewati awan dan sebagainya ya gampang. Oke, nah ini contoh terbaru Wasa nih ya, turun-turun dia sudah apa yang hijau ini, dan kansennya sudah ngebut nge-cross up ini, nah ya. Tapi habis itu masih karena apa, harga kembali turun, nah ini kita jual lagi, masuk lagi beli lagi, turun lagi jual lagi. Nah, harus biarin dulu downtrend. Ketika dia ini cross up ya, harga waktu ini pun sudah sebenarnya boleh peluru 1 ya, masuk awan kan. Nah peluru 2 jebol. Nah ini bagus nih, walaupun masa depannya masih cloudy ya, belum. Di masa depan itu kalau dari Ichimoku itu harus benar-benar sure kalau sudah masuk, tapi ini sudah boleh masuk ya, udah 20. Oke, nah money management tetap ya pakai stop loss ya. On winning trade, stay in the trade until price closes and closes the other way across the ten kan. Jadi kalau sedang uptrend harga masih di atas ten kansen masih boleh di hold ya. Misalnya mana? Nah ini misalnya strong uptrend. Nah tapi kalau dia sudah turun di ten kan jual dulu, masuk beli lagi, jual dulu, masuk, jual dulu, masuk. Nah, kayak ini Kevin ini masih di atas dan Kansan masih boleh di hold karena ini masih di bullish ya. Oke, jadi menjadi support. Oke, kembali lagi. Oke, nah ini contoh MAPI ya, bagus ya. Nah, lihat ya, mulai dari sini deh, dia turun di bawah jual. Ini mulai masuk ke awan Pak, boleh peluru 1, turun lagi jual. Ini masuk Pak, boleh buy. Nah, ketika di dalam awan dia juga cross up, ya ini menarik ya. Tunggu aja di bawah atas awan buy. Jet. Nah, kalau teman-teman trader ketika harga close di bawah apa? Tenkan-sen, jual dulu atau kurang posisi ya. Nah, ini apa? Break lagi, beli lagi. Tuh. Sampai hari ini belum pernah turun di bawah Tenkan-sen. Masa depannya cerah hijau-hijau ya. Oke, gampang, dilengkapi indikator paling enak ya. Ketika misalnya ini kita, wah Pak ini sudah sinyal baik, skornya membaik, hajar, confirm dengan volume jos ya. Ini kena garis ini, oh ya skornya lo jual dulu. Nah ketika dia cross up lagi, skornya membaik, hajar, skornya nggak pernah jelek ya, so masih boleh hold. Gitu teman-teman, semoga mencerahkan. Nah ini satu lagi contoh ya, BRMS ya, pada waktu downtrend ini lihat di bawah awan, ini pada waktu cross up di sini selama di bawah awan ya akan turun lagi, strong up, strong downtrend tuh. Nah Pak ini sinyal buy, betul di bawah awan ya, belum, lebih baik masuknya di sini ya. Bagi trader yang masuk di awan
Udah boleh, tapi ini sudah memperbolehkan ya, Tenkan-Sennya sudah memperbolehkan sejak di sini. Anda boleh curi start kalau pakai indikator apa? Eh, Teknikalnya bilang jos skornya, boleh masuk cloud tambah lagi, break cloud tambah lagi, jos. Nah, ini mulai turun di bawah Tenkan-Sen, boleh take profit sebagian ya. Lihat skornya juga ada sedikit penurunan ya. Masa depan masih merah saudara. Ya belum ya, makanya kalau dia lanjut lagi ini akan masa depannya cerah ya. So ini bisa ngomong konsolidasi, kurangi posisi juga nggak salah, tapi masih di atas awan nantinya uptrend. Demikian teman-teman, kita sudah belajar mengenai Ichimoku, the most comprehensive technical indicator in modern technical analysis ya. Oke, semoga belajar banyak hari ini dan make the most of it, make the profit from it ya. Happy cuan. Saya Robin, ketemu lagi next di edukasi selanjutnya, atau bisa pantau The Jreng setiap hari, good morning briefing untuk update-update berita-berita terbaru, sekaligus ada trading plan di situ. Saya namakan playlist ya, karena kita menikmati trading itu seperti pekerjaan sehari-hari yang membutuhkan, walaupun bermain tapi membutuhkan keseriusan. Dan teman-teman yang sudah bergabung hadiri juga tiap malam. Untuk kelas malam itu teman-teman bisa belajar banyak loh ya. If you take it seriously, this business is gonna reward you ya, artinya teman-teman akan banyak bisa menghasilkan. You will amazed by the profit you can have every day ya. This is the job paling sulit yang pernah saya ambil, tapi the most challenging sekaligus the most rewarding ya, yang membuat saya kaya juga dari ini. Oke, happy cuan, see you soon.